Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang kedua tentang data 1.000 sekolah terbaik di Indonesia versi LTMPT berdasarkan nilai UTBK tahun 2022. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dari yang pertama ada Saya Andi Elman Elbar, NIM 169222053. Saya Muhammad Novian Akbar dengan NIM 1692213. Saya Muhammad Alfat, NIM 1692273. Saya Justin Florenciano, NIM 1692233. dan saya Novalus Nariskula dengan NIM 1692239. Selamat menyaksikan. Ya, ini tadi nama kelompok yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya di sini dari tugas besar kami ini ada daftar isinya dan apa aja sih isi dari tugas besar kami. Yang pertama ada latar belakangnya, dari mengapa data analisis tentang top 1.000 SMA yang kami pilih, lalu kedua, hal-hal apa aja sih ya yang diolah pada data top 1.000 SMA ini, terus yang ketiga ada algoritma sama visualisasi datanya tuh gimana sih cara ngolahnya dan hasilnya tuh gimana, dan yang terakhir pasti ada kesimpulannya apa yang bisa diambil dari analisis data ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, masuk ke yang pertama, latar belakang. Latar belakang, kenapa sih kita mengambil kasus ini? Nah, ini tuh kita berdasarkan pengalaman kita juga, karena belum lama yang lalu ada penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 dilaksanakan. Nah, ada beberapa jalur untuk masuk ke PTN. Salah satunya itu melalui UTBK SBMPTN atau yang sekarang disebut SNBT. Nah, ujian UTBK ini tuh kepanjangan dari ujian tulis berbasis komputer. Nah, jalur ini tuh menguji calon mahasiswa melalui tes-tes yang ada, seperti tes potensi skolastik, tes kemampuan akademik, dan tes bahasa Inggris. Nah, tentu dari hasil perolehan nilai itu, masing-masing siswa, sekolahnya itu menjadi suatu tolak ukur sebagaimana sekolah itu suksesnya mengajar kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Oleh karena itu, kami memilih untuk menganalisis data hasil perolehan pemeringkatan sekolah berdasarkan rata-rata nilai UTBK di sekolahnya masing-masing yang kami jadikan sebagai analisis data kami yang lumayan kompleks ini. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang kedua, apa sih yang diolah? Apa aja yang dianalisis dan gimana sih hasilnya? Nah, kita lihat aja di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada komposisi data dan filenya. Nah, di situ tuh ada deskripsi datanya. Deskripsi datanya itu kan deskripsi data yang kami pilih itu ranking 1.000 SMA terbaik di Indonesia. Dan inti pengetahuannya itu dari proyek ini pencapaian studi siswa di sekolah, lalu ada keberhasilan sekolah dalam melakukan KBM, dan yang ketiga mencari sekolah dengan siswa unggul, seperti tadi latar belakang yang sudah disampaikan. Lanjut ke next slide. Nah, pada kali ini tuh kita mengambil format datanya dengan CSV, lalu kita mengambil dari website resminya LTMPT di https://top1000 sekolah ltmpt.ac.id. Nah, di sana kita ambil, lalu kita unduh dan dalam bentuk CSV. Nah, dimensi ukuran dari file ini tuh dimensinya 1000 kali 8, ukurannya 8.000 data. Lanjut. Nah, selanjutnya masuk ke karakteristik data. Nah, atribut yang terdapat pada data itu ada apa aja sih? Nah, atribut yang terdapat dalam data itu yang pertama ada ranking sekolah.
yang berarti urutan berdasarkan perolehan nilai yang didapat pada UTBK gitu. Jadi diurutin dari yang nilai yang paling besar sampai ke yang paling kecil di 1000 besar itu. Nah, yang selanjutnya ada status kenaikan penurutan dari penurunan nilai tahun sebelumnya. Jadi kan ada nilai UTBK tahun lalu dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, misalnya, oh nilainya rankingnya naik nih dari tahun sebelumnya atau turun, nanti kelihatan di statusnya gitu, +1 atau -1 dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional dari sekolah. Jadi itu emang udah ada dari pemerintah gitu. Dan yang selanjutnya ada nama sekolah. Nama sekolahnya yang berarti nama sekolah tersebut gitu. Misalnya SMA Negeri 3 Bandung gitu atau apa gitu. Nah, selanjutnya ada perolehan nilainya. Ditunjukkan juga berarti berapa sih rata-rata perolehan nilai dari tiap sekolah tersebut yang masuk ke top 1000 SMA. Nah, selanjutnya ada wilayah provinsi sekolah. Dari mana aja sih provinsinya, terus ada wilayah kota kabupaten sekolah, dan yang terakhir ada jenis sekolah, bisa MA, ada atau enggak SMA atau SMK gitu. Lanjut. Nah, mungkin selanjutnya kan yang selanjutnya ada apa aja sih yang kita ininya gitu, yang kita cari. Nah, yang akan kita cari atau yang akan kita lakukan adalah menghitung banyaknya frekuensi, terus nanti ada menghitung range nilainya, akses data, dan sortir data yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Justin. Silahkan. Kemudian untuk statistik, kami mengambil sampel data 41 data pertama. Alasan kami mengambil 41 data pertama adalah karena semua data tersebut memiliki nilai di atas 600 semua. Lalu kami akan menentukan rata-rata dan standar deviasi nilai, persentil nilai yaitu 100%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Maksudnya 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Kemudian ekstremum nilai, yaitu minimum dan maksimum. Kemudian distribusi frekuensi provinsi. Next. Kemudian dari data-data tersebut akan kami visualisasi berbagai atribut tersebut dengan perbandingan antara atribut, penampilan, perubahan terhadap waktu, plotting relationship, dan nanti kita dapat melihat semua visualisasi dari data-data tersebut. Next. Dan dari atribut-atribut yang ada, juga kami akan menentukan korelasi antara atribut, visual, dan angka, lalu menyimpulkan hubungan korelasi antara atributnya. Apakah atribut tersebut berbanding lurus, atau berbanding terbalik, atau tidak berkorelasi. Next. Kemudian algoritma visual akan dijelaskan oleh rekan tim saya juga. Untuk bagian algoritma dan visual, yang pertama di sini kita seperti biasa tuliskan keterangan dari file ini, kemudian kita mengimpor library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Dan ini adalah datanya yang berformat CSV. Bagian pertama adalah deskripsi data dan file. Langsung saja. Nah, ini adalah data dari CSV yang kita read di sini. Data di bawah ini menunjukkan ranking 1000 sekolah terbaik di Indonesia versi LTPT berdasarkan nilai UTBK tahun 2022. Seperti pada sebelumnya, tujuan pemilihan data ini adalah agar dapat mengetahui dan memperlihatkan capaian studi siswa terbaik saat menempuh jenjang sekolah menengah atas yang diukur melalui perolehan nilai UTBK. Selanjutnya ada karakter. Format data adalah CSV. Data diperoleh dari website resmi LTMPT. Dimensi data yang dianalisis adalah 1000x8. Ukuran file yang dianalisis adalah 8000 data. Selanjutnya,
adalah bagian karakteristik data. Seperti yang sudah disampaikan di bagian B, pada bagian pengolahan, atribut yang terdapat pada data ini diantaranya seperti ranking sekolah, status kenaikan penurunan dari perolehan nilai tahun sebelumnya, NPSN sekolah, nama sekolah, perolehan nilai, wilayah provinsi sekolah, wilayah kabupaten kota sekolah, dan jenis sekolah. Penjelasan makna juga sudah disebutkan sebelumnya bahwa ranking sekolah berarti adalah urutan berdasarkan perolehan nilai UTBK-nya. Rata-rata nilai UTBK yang diperoleh siswa tersebut. Selanjutnya ada status, yang berarti nilai pergeseran urutan dari tahun sebelumnya. NPSN, berarti nomor pokok nasional dari sekolah. Nama sekolah yang berarti nama dari sekolah tersebut. Perolehan nilai, berarti rata-rata nilai UTBK yang diperoleh siswa di sekolah tersebut. Boleh provinsi menunjukkan provinsi dari sekolah tersebut berada. Kemudian wilayah kota kabupaten yang berarti menunjukkan kota kabupaten dari sekolah tersebut berada. Dan jenis sekolah yang berarti jenis dari sekolah tersebut. Misalnya SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Selanjutnya penjelasan jenis. Kolom ranking sekolah itu merupakan jenis kuantitatif karena dia berupa angka ya. Selanjutnya ada status juga merupakan jenis kuantitatif karena dia menunjukkan angka juga. NPSN bukan kategorikal yang bersifat presentatif. Presentatif karena dia mempresentasikan NPSN dari sekolah tersebut. Kemudian ada nama sekolah, nama, menunjukkan nama diri juga. Yang kemudian ada perolehan nilai yang merupakan jenis data kuantitatif, wilayah provinsi merupakan kategorikal yang bersifat kelompok, kota kabupaten kategorikal yang bersifat kelompok, dan jenis sekolah yang merupakan jenis kategorikal bersifat kelompok. Kami di sini mencari dari data CSV yang kita olah. Yang pertama adalah persebaran provinsi. Ini adalah persebaran sekolah yang masuk di top 1000 terbaik ya. Yang paling banyak adalah Jawa Tengah. Kemudian yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, dan Gorontalo. Kemudian kami juga mencari persebaran kota kabupaten tiap sekolahnya. Nah, yang paling banyak sendiri adalah Kota Jakarta Timur. Kemudian yang paling sedikit adalah seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Kuantan Sengingi, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Maroke. Kemudian kami juga mencari persebaran jenis sekolah. Sekolah yang masuk dalam data top 1000 terbaik ternyata lebih dominan pada SMA sebanyak 847. Kemudian madrasah aliyah sebanyak 83 sekolah dan SMK sebanyak 69 sekolah. Dan terdapat paket C sebanyak 1 sekolah. Kemudian untuk data yang bersifat kuantitatif, kami mencari range dari ranking. Seperti yang kita tahu, ranking maksimal adalah 1, ranking minimum adalah 1000. Kemudian kita mencari range status. Kenaikan status maksimum adalah 635. Jadi sekolah yang dari tahun lalu naik yang secara maksimal atau paling melesat adalah sebesar ini kenaikannya. Kemudian penurunannya yang paling jauh adalah sebesar 661. Kemudian kami mencari range nilai. Nilai maksimum adalah pada urutan atas dengan perolehan 666,494 dan nilai minimum adalah 513,023. Kemudian kami mencari sekolah yang ada di Jawa Barat. Tentu ini adalah peringkatnya. Nah, bisa dilihat di sini ada 182 row. Jadi ada 182 sekolah yang berada di Jawa Barat.
yang tersebar pada kota kabupaten tertentu. Kemudian kami mencari madrasah aliyah yang berada di Jawa Barat. Nah, seperti dilihat di sini madrasah aliyahnya ada 5 yang tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bandung. Kemudian kami mengurutkan data berdasarkan penurunan status. Sekolah dengan kenaikan urutan, kenaikan status dari tertinggi ke rendah. Ya. Yang tertinggi adalah ternyata dari Sekolah MAN 2 Pontianak dengan kenaikan status 635 dari urutan tahun kemarin. Dan yang mengalami penurunan terbesar adalah Seman 2 Tangerang dengan penurunan sebesar ini. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian statistik yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian statistik. Di sini kita menganalisis statistik dari data top 1000 sekolah. Pertama, ada sampel data. Kami mengambil 41 data pertama. Alasannya adalah karena diinginkan agar perolehan nilai UTBK-nya itu semua yang di atas 600. Dan untuk codingannya itu dia menggunakan DF itu nama filenya, terus kurung kotak ×241 untuk mengambil data 41 pertama. Dapat dilihat datanya di sini dari awal sampai data ke 41. Sekarang lanjut ke rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata itu kita menggunakan fungsi .mean. Lalu untuk standar deviasi menggunakan fungsi .std. Buat kita juga mencari persentil di sini. Buat persentil kita menggunakan data lalu .describe. Di sini ada persentil yang diinginkan dari 0,1, 0,25 sampai 0,90. Lalu untuk ekstremum ada maksimum dan minimum menggunakan fungsinya .max dan .min. Dan terakhir untuk frekuensi menggunakan fungsinya .value count. Dan datanya bisa dilihat di sini. Untuk rata-rata kita memiliki rata-rata nilai UTBK top 1000 sekolah sebesar 619,123 dan standar deviasinya itu 14,204. Lalu untuk persentil nilainya di sini 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Untuk 10%-nya di 602, untuk 25%-nya di kisaran 609, 50% di 616, 75% di 628, dan 90% di 635. Lalu untuk ekstremum dari nilai UTBK, nilai tertinggi itu adalah 666,494 untuk nilai rata-rata tertinggi, dan nilai rata-rata UTBK terendah adalah 513. Terus di sini ada frekuensi dari provinsi. Untuk provinsi dengan sekolah top 1000 terbanyak itu ada di Jawa Tengah, dan untuk paling sedikit itu ada di Papua. Lalu di sini ada penjelasan tentang informasi dari yang kita dapat dengan mencari statistik data di atas. Intinya tuh dari statistik kita bisa meninjau sekolah yang ada di posisi pertama dan terakhir, dan juga tentang nilai-nilai UTBK-nya. Kita juga dapat mencari provinsi mana yang paling banyak menyumbang sekolah terbaik, sehingga kita dapat kasarnya menentukan daerah mana yang ideal untuk pendidikan terbaik. Dan kita juga rata-rata nilai UTBK-nya itu dapat kita cari sebagai acuan kualitas pendidikannya. Jadi rata-rata juga bisa kita dapat yang bernilai 14,204. Lalu kita ke bagian visualisasi. Nah, visualisasi yang pertama itu kita membuat grafik perbandingan jumlah sekolah top 1000 di setiap provinsi. Kita lihat di sini bahwa Provinsi Jawa masih sangat mendominasi untuk top 1000 sekolah, dengan Jawa Tengah paling banyak 200 lebih, lalu Jawa Timur di kedua sekitar 175 lebih, dan Jawa Barat hanya beda sedikit
Lalu kita lanjut ke top 30 kota atau kabupaten dengan sekolah top 1000 terbanyak. Di sini kita menggunakan fungsinya value count juga. Lalu grafiknya itu sama kayak grafik sebelumnya, modelnya itu yang bar horizontal. Kita lihat di sini kota dengan sekolah top 1000 terbanyak itu adalah kota Jakarta Timur. Bisa dibilang memiliki sekolah-sekolah terbaik. Lalu di urutan kedua adalah kota Jakarta Selatan dan urutan ketiga adalah Bandung dengan kisaran sekitar 40 lebih sekolah top 1000. Dan kita lanjut lagi ke sekarang top 10 sekolah dengan kenaikan peringkat terbesar. Jadi kenaikan peringkat ini kenaikan peringkat ranking dibanding ranking sebelumnya. Untuk sekolah yang sangat berkembang, di sini ada MAN 2 Pontianak. Urutan dia naik sangat drastis, naik 600 peringkat lebih. Lalu ada SMA Islam Al-Azhar 19, dan di urutan ketiga ada SMA 86 Jakarta. Grafik yang digunakan sama grafik bar horizontal. Dan sekarang kita melihat ke top 10 sekolah dengan penurunan peringkat terbesar. Di sini cukup drastis juga penurunannya, ada SMA 2 Tangerang. Dia turun sekitar 600 peringkat lebih. Lalu ada SMA 1 Pangkal Pinang sekitar 500 lebih, dan SMA 1 Purwakarta sekitar 500 lebih juga. Dan selanjutnya ada nilai korelasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Korelasi nilai data UTBK dengan ranking sekolah. Nilai korelasi adalah negatif 0,9 dari grafik di bawah. Dapat dilihat bahwa semakin kecil ranking, semakin besar perbedaan nilai rata-rata UTBK. Korelasi nilai rata UTBK dengan satu sekolah. Nilai korelasinya adalah sekitar 0,17. Dari grafik di bawah dan nilai korelasi, dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi antara kolom status dengan nilai mendekati 0. Berarti keduanya menunjukkan hubungan yang tidak berkorelasi. Korelasi nilai rata status dengan ranking sekolah, nilai korelasinya adalah negatif 0,2. Dari grafik di bawah ini dan nilai korelasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai mendekati 0, yang berarti kedua kolom menunjukkan hubungan tidak berkorelasi. Kami juga dapat melihat provinsi mana yang paling banyak menyumbang sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian rata-rata sekolah terbaik di Indonesia juga dapat dicari sebagai salah satu acuan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah suatu pengetahuan umum yang berharga data-data tersebut, karena selain dari kami mengetahui tentang top 1000 sekolah terbaik di Indonesia menurut LTPT yang berdasarkan nilai SBMPTN, kami jadi lebih terampil dalam mengolah data menggunakan Jupyter. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan terkait tugas besar kedua kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.